Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Untuk eh, kali ini kita hanya open di satu currency saja, hanya satu aja. Ada beberapa yang ini posisinya lock posisi. Seperti biasa, kita bergunakan lock posisi karena memang we never know price will be going up or will be going low. As long as uh, according to indikator kita bermain hanya berdasarkan dari indikator yang ada. Ketika indikator mengindikasikan bahwa we have to selling then we selling. Oke, ketika indikator mengindikasikan we have to buy then we buy. Oke, so sebelum menginjak ke uh, beberapa yang perlu eh, ini adalah seperti biasa saya interested di GBP USD. Untuk kali ini kita coba di GBP USD karena possibility-nya di sini cukup tinggi ya Bang. Oke, kita lihat dulu. Untuk secara time frame 5 menit, secara seperti biasa time frame yang awal adalah 5 menit. Ini berada di bawah ini ya apa? Bawah cloud ya kalau kita pakai di Chimoku ini bawah cloud. Kita lihat dulu yang lain. New Zealand masih naik ya. USD, NZD, USD dia masih cukup tinggi. Continue not higher ya. Continue not higher masih cukup tinggi. Dan possibility untuk ini kita coba di yen. Ayo GBP yen, pound yen. Pound yen ini juga masih sepertinya masih akan naik ya. Pound yen ini masih akan naik ini. Continue higher lah. Karena ini masih sesi Asia, jadi seperti biasa sesi Asia awal-awal sesi Asia mesti sedikit lemot lah. Seperti biasa baru pembukaan market sesi Asia, sehingga kalau kaitannya masih lemot itu hal yang wajar karena memang seperti biasa sesi Asia ya seperti itu. Oke, kalau ini Euro Pound ini continue higher ya, Euro Pound ini dia bisa naik seperti ini masuk ke dalam cloud, dan GBP USD should be low, bisa perspektifnya seperti ini. Jadi di sini nanti akan continue low, di sini dia bisa low, ya, bisa low, kemudian sebelum sama-sama naik nanti juga akan naik lagi. Itu karena saya expectednya di sini memang masih akan turun gitu. Euro Pound. Cuman kalau melihat posisinya Euro Pound ini lebih baik saat ini adalah selling, dimana kalau ingin buying maka ini harus ada buy stop di harga ini 97-an di sini. Ini di sini sellingnya. Di sini selling, kemudian ada buy stop di harga atas, ini adalah opsi untuk buyingnya di sini. Sehingga karena memang masih berada di area untuk bisa di selling ya, masih dalam range yang range-nya malah dia masih range. Mungkin sesi Asia ini akan membuat USD untuk low sedikit strong mungkin.
-10 nanti sebelum masuk ke sesi Eropa akan continue nanti higher lagi, tapi kita lihat dulu possibility-nya masih cukup lumayan. Kalau kita melihat di sini ya, min 130 dan 1516, artinya masih ada min 14 lagi. Min 14 itu mungkin bisa saya tutup nanti lewat euro pound ini. Jadi euro pound ini nanti akan saya pergunakan untuk bisa menutup minusnya yang di harga ini, min 14 ini. Ya di 20 dan min 25, buying 20 dan buying 0,25 ini yang akan kita pergunakan nanti untuk bisa nutup di harga ini lewat ini euro pound. Jadi euro pound saya selling, maka nanti mungkin bisa turun cari tidak terlalu tinggi, nanti kita pergunakan untuk nutup yang di sini, sehingga nanti ketika ada salah lagi, misalnya di euro NZD ini kita salah lagi, maka buy stopnya nanti ini dia tidak terlalu besar. Kalau di sini kan sekitar 55 ya, jadi nanti ketika nanti ada buy stop lagi, maka saya tidak akan menggunakan cukup besar, mungkin sekitar 45 plus. Kalau ini 55 nanti bakal kita kurangi jadi 0,545 ya, karena ini ada 03, 035 dan 40, jadi 45 aja cukup. Overall kalaupun 40 selisihnya kan di sini cuman anggap aja 40 lah ya. Anggap aja ini selisihnya sekitar 40 poin ya. 40 poin, jadi tidak terlalu tinggi untuk selisihnya. Oke, di sini kan ya, 40 lah ya. Sorry, sini ya 40-an. Jadi selisihnya tidak terlalu 17. Oke, di sini 40. Jadi selisihnya tidak terlalu tinggi kan ya. Dari sini ke sini kan sekitar berapa ya? 58. Jadi 58 kalau kita pakai dua kalinya, ketika naik kita pakai di sini adalah nanti totalnya adalah buyingnya adalah 0,8 dan versusnya ini adalah sellingnya adalah 0,4, maka naik 25 atau naik 30 poin sudah BEP, cukup sudahlah, sudah BEP. Jadi seperti itu caranya, nanti kita gunakan untuk nutup. Bagaimana nanti caranya kita bisa menutup posisi agar minusnya kita tidak terlalu tinggi. Jadi semua yang kita open di sini murni berdasarkan indikator, kita tidak melihat secara fundamental dan lain sebagainya. Kita berpegangan pada hanya indikator saja. Ketika indikator buying maka kita buying, indikator selling kita open selling. Dan yang saya pergunakan time frame-nya adalah semuanya M5. Jadi untuk open posisi saya lebih menggunakan time frame M5 daripada M15. Ya, saya lebih mempergunakan M5. Sometimes combine with M15 untuk konfirmasi. Ketika seperti contoh di sini. Kenapa saya selling? Karena memang secara M15 di sini dia masih akan selling. Ada cukup tebal lah. Ya, cukup tebal untuk cloudnya, sehingga resistennya dia cukup tinggi, sehingga ini menjadi satu reason kenapa saya menambah opsi. Saya lebih baik opsi selling aja di sini karena memang masih cukup tinggi reasonable-nya dia untuk bisa selling. Dan ini gold dan silver kita lihat dulu. Gold dan silvernya untuk sama seperti gold dan silver pun sama. Jadi kita pergunakan juga time frame-nya ini adalah M5 yang bisa kita pakai. Ya, bisa kita pakai adalah M5 untuk silvernya. Kalau kita perlu turun sedikit, ada divergen di harga ini, maka dia harus turun. Nah, ini sudah divergen ya. Atau mungkin bisa turun lagi ya, break di previous low di harga ini untuk nanti bisa buy lagi selama masih di atas 2011. Selama price masih berada di atas 2011, maka possibility untuk naik masih cukup tinggi ya. Di harga ini 2011 ini adalah harga patokan ya.
bisa kita pakai 2011 ini, kita pakai nanti untuk bisa tetap buy. Selama price masih berada di atas 2011, maka nanti akan kita tetap fungsikan untuk cari chance untuk bisa bisa buying ya. Nah, melihat posisi seperti ini, berarti kan kalau kita pakai yang di sini sell 25 0,25 di harga ini, maka ini harusnya kita tutup yang di sini. Ini dan ini kita tutup semua. Ya, ini yang gini itu kita tutup ini dan ini apa? Jadi kita menyisakan cuman ini aja. Selisihnya kan masih 120-an lah. 120 mungkin bisa didapat dari harga Europound kita lihat. Tapi biasanya Europound kan tidak terlalu tinggi, dia tidak terlalu ekstrim pergerakannya. Makanya kita lihat dulu. Jadi kita pergunakan resource daripada Euro New Zealand. Kita pergunakan resource-nya ini, kita pergunakan untuk bisa nutup posisi yang minus ini. Ya, ini kan sedikit sih. Atau tanpa ini pun ini harus bisa harus bisa Europound yang ini harus bisa harus bisa berdiri sendiri, artinya dia harus bisa nutup sendiri posisinya. Jadi ketika dia turun lagi nutup posisi, kita close tanpa bantuan dari open line. Tanpa bantuan dari open line dari sini dari 1.7418 ini, tanpa bantuan dari sini dia harus bisa berdiri sendiri. Nah, ini kan tinggal 10 aja kan, tinggal 10. Selisihnya kan tinggal 10. Jadi harus bisa berdiri sendiri. 10 itu mungkin turun 10 poin lagi bisa lah. Atau 20 enggak sampai lah kelihatannya kalau 20. Jadi harus bisa nutup sendiri dari selisihnya ini open ini. Jadi seperti itu caranya. Ya. Oke. So kita akan lihat possibility untuk itu. Jadi memanage bagaimana, kalaupun salah pun masih bisa kita manage untuk bisa. So tujuan daripada melakukan satu posisi lock posisi adalah if we are in the wrong position, ya, wrong position kayak seperti ini, kemudian harga naik, ya. Contohnya seperti di sini. Nah, awal kita misal di sini, ini sudah terjadi, lebih enak nanti. Awal di sini kita selling ya. Selling belum kita close. Di sini sudah dapat sekitar 24 misalnya, belum kita close. Kemudian price tetap di sini harus ada buy stop di harga ini. Nah, selisihnya berapa? Kita hitung. Selisihnya di sini dengan ini pendek. Karena kita pakai yang 5, sekitar 14 misalnya. Nah, dari sini ketika harga naik ke harga tertingginya ini sekitar mungkin 30-an. Nah, ini bisa setidaknya meminimalisir, kalaupun minusnya tidak terlalu banyak, paling sekitar minus mungkin 10 atau 20 cukup lah, kita close semua tidak masalah, karena memang kita sudah salah posisi atau kita tunggu lagi dengan melakukan satu opsi selling atau sell stop ya di harga ini. Kita sell stop di harga ini. Tujuannya ketika price dia turun, sell stopnya kalau kita pakai ini kan 20 0,20, ini 0,25, maka sell stopnya bisa 0,30 atau 0,35. Atau kita pakai jarak 0,05 tidak ada masalah. Di sini kalau kita pakai di sini 0,30, maka ketika dia price turun seperti ini otomatis sudah ya. Ketika di sini kita pakai 0,30, ini adalah misal di sini kita pakainya 0,30 ya. Di 0,30, maka kita harus mempersiapkan lagi ya. Di sini otomatis di sini ya. Otomatis harga di sini 0,30-nya ada di sini. Maka kita harus mempersiapkan lagi buy stop di harga ini dengan mungkin 0,35. Tidak apa-apa. 0,35 atau 0,40 silahkan, bebas saja di harga ini. Ya,
di harga ini 0, mungkin di atas close seperti ini 0,3. Ketika harga naik maka akan lock lagi posisi. Nah, kalau tidak kena otomatis ini turun terus menutup posisi, ini semua sudah bisa di close. Itu ya. Jadi ini kalau kita tadi open awalnya adalah di sini adalah selling, kemudian ada buy stop dan lain sebagainya. Cuman kan karena saat ini kita selling, pertama adalah selling di harga ini, maka seperti tadi harus ada buy stop, pasti akan kita siapkan buy stop di harga ini, karena we never know price itu bisa naik atau turun seperti apa, kita tidak tahu. Yang jelas expectednya seperti ini. Oke, ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number yang ini. Silakan sampaikan di sini 0859 10697 1932. Nanti akan kita jawab satu persatu semua pertanyaannya. Apabila ingin di manage, silakan juga sampaikan di WhatsApp ini ya. 0859 10697. Ada 13 nomor, teman-teman. Apabila ingin di manage juga bisa akunnya ingin di manage bisa disampaikan di nomor yang ini juga. Have a nice day, bye.